Oke, kami informasikan kembali bahwa di pukul 1 tepatnya kami sudah sampai di pelabuhan di mana tempat akses menuju ke Tampur Paloh. Perjalanan yang kami lalui memakan waktu sekitar 2,5 jam dari Kabupaten Raja Tamiang. Dengan ini kami ingin beritahukan sudah sampai di Desa Batu Sumbang. Informasi berikutnya, kita tim RNPB Lasnas LMI Aceh Tamiang sudah sampai di Batu Kata, di mana batu penuh filosofi. Dalam perjuangan curah hujan yang tinggi, kita berjuang untuk menuju desa berikutnya. Diperkirakan sekitar 1 jam lagi perjalanan menggunakan transportasi boot untuk berangkat ke sana. Inilah kondisi cuaca menuju desa Tampur Paloh. Sekarang kita mendaki tebing karena kan hujan yang tinggi di arus sungai yang deras, untuk beban berat boot yang tak bisa dilalui. Dengan itu kami dari tim Lasnas ini untuk coba mengarungi tebing untuk menuju desa Tampur Paloh. Sekian. Setelah melewati jalur yang curam tadi, akhirnya kita sampai pada titik buat pemberhentian. Kemudian selanjutnya kita akan berangkat lagi. Alhamdulillah setelah 2 jam perjalanan naik boot tadi kami menghantam derasnya ombak. Alhamdulillah hari ini kita udah sampai di Desa Tampur Paloh dan saya sekarang sedang bersama Pak Ali yang pemilik Yayasan Anak Merdeka. Jadi saya ingin coba gali-gali informasi sedikit tentang yayasan ini. Pak Ali, untuk yayasan ini udah berapa lama Pak Ali dirikan? Ya, kita dirikan awalnya tahun 2007 pasca banjir bandang, tapi kemudian namanya kita rubah di tahun 2015. Sampai hari ini murid yang di sini udah terdaftar berjumlah berapa Bang di bulan sini? Yang sekarang aktif di sekolah 84 orang. Ya. Dari 3 desa, Tampur Paloh, Tampur Bor, Mendidi, 4 desa, bahkan Teran HTI. Dan untuk SMP-nya dari 2007 itu, kemudian kita untuk madrasah aliyahnya itu mulai tahun 2016. Artinya ada banyak melahirkan juga siswa-siswa ya? Alhamdulillah, dan mereka sekarang sedang kuliah sebagian. Untuk kondisi seperti ini Pak Ali, untuk di proses belajar mengajar dalam ini sudah berapa lama nih Pak Ali? Ya, ini dari awal. Dulu bangunan ini di seberang, di kampung. Cuman karena lahannya sempit, kita bongkar, kita pindahin kemari. Oh gitu. Awalnya seperti itu. Berarti kondisinya ini berapa lama? Ini udah 17 tahun bangunan ini. Karena kita setahun pertama itu kita nggak pakai ruangan kelas. Dengan demikian Pak Ali sebagai pemilik Yayasan Anak Merdeka nih, harapannya seperti apa nih kira-kira? Ya, kok saya bukan pemilik Bang ya. Jadi saya ini mungkin ya salah satu orang yang ada di dalam yayasan. Namun memiliki yayasan ini semua masyarakat. Luar biasa besar hati. Dan memang betul adanya. Dan untuk Tampur Paloh
semua masyarakat itu punya saham di sini. Oh gitu. Ya, jadi nggak bisa kita bilang itu, Iya. nggak bisa klaim kalau ini punya saya gitu. Untuk harapannya nih paling mungkin. Ya, harapannya ya sekolah ini tetap eksis dan bisa berkembang. Target kita tidak pada kuantitas siswa, tapi pada keberlanjutan. Keberlanjutan. Jadi karena ini sekolahnya gratis, anak-anak walaupun sekolah swasta kita tidak pungut SPP. Jadi kedepannya kita berharap bisa punya fundraising sendiri. Gitu, cita-citanya seperti itu. Jadi kita bisa berkelanjutan. Kemudian itu Pak, ini jadi kita ke depan bakal ada mau nyalurin titik salur beberapa desa nih rencana. Jadi salah satu pilihan kita dari Lasnas LMI ya menaruh hati di sini mungkin Pak Ali. Iya, ya alhamdulillah ada saudara-saudara kami yang care dengan kami di ujung negeri ini gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah dan terima kasih untuk supportnya. Mudah-mudahan dalam bentuk apapun itu bisa bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat desa juga. Jadi kita tidak bisa kita sendiri gitu. Jadi kita ini harus sinergi lah dengan masyarakat. Ya, kendalanya kita pertama akses. Akses. Jadi jalan darat kan tidak ada kemarin. Jadi moda transportasi satu-satunya melalui air, melalui sungai. Jadi tidak ada jalan darat. Listriknya selalu hidup mati. Ya, sinyal internetnya juga nggak ada. Ya. Apalagi sekarang udah zamannya apa Pak Ali ya? Jadi kita kesulitan mengikuti itu. Iya, maksudnya transformasi informasi itu agak cenderung lambat gitu Pak. Iya, kita agak sedikit kurang apa namanya? Menyerap lah. Iya, informasi-informasi yang ada. Nah, mungkin itu saja wawancara kita hari ini bersama Pak Ali yang tidak mau menyebut ini yayasan miliknya mungkin. Ya kami juga berharap dari pihak RNPB pusat untuk lebih dapat merespon hal ini. Semoga nantinya yayasan ini menjadi yayasan binaan dari RNPB Lasnas LMI di pusat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapaan lo yang ini Bu? Tiga, aku nggak mau kena suntik. Gara ya. Woi, putar. Wah. Mak, jadi ini samsian dan mak di sini. Foto sekali. Ini cetamnya. Gajah cetamnya enggak? Iya, Pak. Itu bahwa ini. Berjuang. Di hari kedua hari ini di tanggal 19 Januari RNPB Lasnas LMI Aceh Tamiang setelah melewati sungai semalam, kita memutuskan untuk menginap dan tidak bisa pulang. Di hari ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Kabupaten Tamiang.
merupakan batu kata yang sering diceritakan warga, juga ada banyak misalnya batu yang kalau misalnya air naik itu sulit dilewati. Jadi kalau misalnya air naik kita nggak bisa naik ke atas karena batu itu tertutup air, jadi nggak tahu takutnya boot yang melintas itu menabrak batu tersebut.